warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan kembali materi kita tentang trigonometri. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang identitas trigonometri. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Identitas trigonometri merupakan suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri dan bernilai benar. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk membuktikan identitas, yaitu menggunakan rumus-rumus atau identitas yang sudah dibuktikan kebenarannya. Untuk menunjukkan kebenaran dari sebuah identitas, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, mengubah salah satu bentuk ruas. Jadi biasanya kita pilih yang bentuknya agak rumit sehingga diperoleh bentuk yang sama dengan ruas lainnya. Yang kedua, mengubah masing-masing ruas sehingga diperoleh bentuk yang sama. Sebelum kita lanjut, mari kita ingat kembali rumus-rumus dasar trigonometri. Jadi untuk sin alfa sama dengan Y per R, sisi depan per sisi miring. Cos alfa sama dengan X per R, sisi samping per sisi miring. Tangen alfa sama dengan Y per X, sisi depan per sisi samping. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Cosec alfa sama dengan 1 per sin alfa. Secant alfa tidak lain adalah kebalikan dari cos alfa. Jadi secant alfa sama dengan 1 per cos alfa. Kotangen alfa kebalikan dari tangen. Jadi kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Dan kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Identitas fungsi trigonometri yang pertama yaitu cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Untuk membuktikan rumus identitas ini, kita bisa menggunakan rumus-rumus dasar trigonometri dan juga menggunakan konsep dasar teorema Pythagoras. Coba perhatikan, sin alfa sama dengan Y per R. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan R dikali sin alfa. Kemudian, cos alfa sama dengan X per R. Ini juga kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan R dikali cos alfa. Selanjutnya, berdasarkan teorema Pythagoras, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nilai X dan Y ini kita substitusi dengan R sin alfa dan R cos alfa. Untuk X kuadrat, hasilnya adalah R cos alfa kuadrat. Ditambah Y-nya kita substitusi dengan R sin alfa. Hasilnya R sin alfa kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya di sini tetap ya. Selanjutnya ini kita kuadratkan. R cos alfa kuadrat hasilnya R kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah R sin alfa kuadrat hasilnya adalah R kuadrat dikali sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, yang R kuadrat ini kita keluarkan, jadi kita faktorkan sehingga diperoleh R kuadrat dikali cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Maka diperoleh cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi terbukti ya, cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Untuk menentukan identitas trigonometri selanjutnya, kita bisa membagi cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1 dengan cos kuadrat alfa. Dengan membagi rumus identitas ini dengan cos kuadrat alfa, maka akan diperoleh rumus identitas yang baru. Jadi coba kita bagi
cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1 dibagi cos kuadrat alfa. Jadi semua suku dibagi dengan cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dibagi dengan cos kuadrat alfa hasilnya sama dengan 1 ditambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tidak lain adalah tangen kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa tidak lain adalah secant kuadrat alfa. Jadi untuk rumus identitas selanjutnya adalah 1 ditambah tangen kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa. Kalau tadi kita membagi dengan cos kuadrat alfa, sekarang kita akan bagi dengan sin kuadrat alfa. Jadi ingat semua sukunya harus dibagi dengan sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa tidak lain adalah kotangen kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa sama dengan kosekant kuadrat alfa. Jadi rumus identitas yang ketiga yang kita peroleh adalah kotangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan kosekant kuadrat alfa. Untuk lebih jelasnya mengenai pembuktian tentang identitas fungsi trigonometri, perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, buktikan bahwa sin theta kali kotangen theta sama dengan cos theta. Untuk mengerjakan soal pembuktian seperti ini, kita tidak bisa mensubstitusi sebuah nilai ke dalam persamaan. Misalnya, sin 45 derajat dikali kotangen 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Jadi kita tidak bisa mengganti nilai theta dengan nilai apapun. Cara ini tidak dibenarkan. Jadi ini tidak bisa digunakan ya. Atau kalian mau mencoba memindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri. Misalkan seperti ini. Sin theta kali kotangen theta dikurang cos theta sama dengan 0. Nah, cara ini pun tidak dibenarkan. Jadi kita tidak bisa memindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri ataupun sebaliknya. Ini tidak dibolehkan ya. Lalu, bagaimana cara yang dibenarkan dalam pembuktian? Untuk membuktikan suatu identitas trigonometri, kita bisa mengubah atau memodifikasi yang ruas kiri agar mengarah ke ruas kanan ataupun sebaliknya, mengubah dari ruas kanan agar hasilnya sama dengan yang di ruas kiri. Untuk soal sin theta kali kotangen theta sama dengan cos theta, kita akan coba membuktikan dari arah kiri. Kita tulis ulang dulu. Sin theta kali kotangen theta sama dengan cos theta. Sin theta, jadi yang bisa kita ubah di sini adalah kotangen theta. Kotangen theta bisa kita ubah menjadi cos theta per sin theta sama dengan sin theta kali cos theta, sin theta kali cos theta per sin theta. Sin theta-nya bisa habis, kita coret, hasilnya sisa cos theta. Maka terbukti bahwa sin theta kali kotangen theta sama dengan cos theta. Gampang kan? Contoh kedua, tunjukkan bahwa tangen A kali sin A sama dengan secant A kurang cos A.
Untuk contoh kedua ini, kita akan mencoba membuktikan dari arah kanan. Jadi, secant A dikurang cos A sama dengan, secantnya kita ubah menjadi 1 per cos A dikurang cos A. Ini kita samakan penyebutnya, jadinya cos A. Cos A dibagi cos A 1 kali 1 hasilnya 1, kurang. Cos A dibagi 1 hasilnya cos A, dikali cos A hasilnya cos kuadrat A. Nah, sekarang ingat kembali kalau cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ini kita ubah, sin kuadrat A itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat A. Nah, maka di sini 1 kurang cos kuadrat A ini kita bisa tuliskan menjadi sin kuadrat A per cos A. Selanjutnya ini kita jabarkan lagi, jadinya sin A dikali sin A per cos A. Sin A per cos A dikali sin A. Ini sama halnya dengan sin A per cos A tidak lain adalah tangen A dikali sin A. Terbukti. Gampang kan? Jadi kalian bisa membuktikan dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Oke, untuk lebih memperdalam lagi tentang pembuktian identitas trigonometri, perhatikan contoh selanjutnya. Contoh yang ketiga, buktikan bahwa cos alfa dikali 1 kurang tangen alfa sama dengan cos alfa dikurang sin alfa. Nah, untuk contoh yang ketiga ini, kita akan coba membuktikan dari arah kiri. Apakah cos alfa dikali 1 kurang tangen alfa akan sama dengan cos alfa dikurang sin alfa? Kita tuliskan kembali soalnya yang di ruas kiri. Cos alfa dikali 1 kurang tangen alfa sama dengan cos alfa dikali 1 hasilnya cos alfa. Cos alfa dikali minus tangen alfa hasilnya min cos alfa tangen alfa sama dengan cos alfanya tetap dikurang cos alfa. Tangen yang di sini kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa sama dengan cos alfa dikurang cos alfa dikali sin alfa per cos alfa. Cos alfa di sini kita bisa coret, maka hasilnya diperoleh sin alfa. Jadi terbukti bahwa cos alfa dikali 1 kurang tangen alfa sama dengan cos alfa dikurang sin alfa. Bagaimana? Gampang kan? Untuk membuktikan dua identitas trigonometri, kita bisa membuktikan dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa paham materi tentang identitas trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.